baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa. Doa dimulai. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Mana sekretarisnya? Siapa yang tidak hadir? Kenjo Pak sakit. Sakit si Kenjo ya. Ya, kita doakan si Kenjo supaya dalam keadaan sehat, dia bisa kita kembali bersama untuk belajar ya. Amin. Amin. Baik anak-anak semua, untuk materi kali ini mungkin akan Bapak sampaikan materi yang baru, bab 2. Pertemuan yang lewat kita sudah mempelajari ilmu tajwid ya, tentang mat. Masih ada yang ingat mat? Iwan. Terus lain. Terus sarun. Ya. Alhamdulillah setelah Bapak periksa nih tugasnya masing-masing itu sudah paham mencari contoh di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang berimpak dan bersedekah. Sebelum Bapak akan menayangkan sebuah media pembelajaran, tentunya Bapak akan merumuskan dulu apa yang akan kalian peroleh. Yaitu yang pertama, kalian nanti akan bisa mengamati ya, amati media pembelajaran nanti yang akan Bapak tayangkan. Lalu kemudian kalian nanti akan diarahkan untuk menghafal Al-Quran ya, yang ada nanti di dalam materi tersebut. Mari kemudian nanti kita diskusikan. Kalau ada nanti ayat, tolong supaya kawan-kawannya juga ikut menilai ya, apakah sudah lancar baca ayatnya, baca Qurannya, ataupun belum lancar. Paham tuh? Baik anak-anak, untuk materi kita perhatikan dulu media pembelajaran yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Tolong disimak, diamati apa yang disampaikan di media pembelajaran ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya pada materi Quran Hadis kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang berbagi infak dan sedekah, ataupun menjelaskan pengertian infak dan manfaat infak bagi diri dan orang lain. Harta kekayaan yang dimiliki seseorang tentunya jika dipakai untuk berbagi, dipakai untuk membantu orang lain, maka itu akan menjadi ladang amal bagi orang tersebut. Sebaliknya jika harta itu bertumpuk dan tidak dikeluarkan untuk membantu dan memberikan manfaat kepada yang lain, maka harta itu bisa jadi menjadi laknat bagi pemilik harta tersebut. Maka oleh karena itu tidak ada sesuatu yang sangat dicintai Allah melainkan berimpak ataupun bersedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan bagaimana materi ini nanti akan Bapak jelaskan. Lalu kemudian kita akan tahu
bagaimana pengertian infak dan sedekah, kemudian ayat-ayat yang terkandung di dalam infak dan sedekah tersebut, supaya kita lebih paham dan ketahui, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang gemar berinfak, pribadi yang gemar berinfak, pribadi yang gemar bersedekah untuk membantu orang lain, karena itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. 3. Banyak kali istilahnya ya. 3, 2, 1. Baik anak-anak, masuk kita ke pengertian infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai, yang berhubungan dengan perintah Allah. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan, yaitu sumbangan harta dan sebagainya selain zakat untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebahagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Dalam keterkaitan infak dan sedekah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Fajr. Mari kita sama-sama membacanya, yaitu terdapat pada ayat 15 sampai dengan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala tu'amil miskin. Yang artinya, maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kalla, sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, kata Allah. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan fakir miskin. Maka adapun isi kandungan di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya. Jika mereka diberikan kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Maka dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur. Dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Selanjutnya, di dalam Al-Quran surah Al-Fajr, ayat 17 dan 18, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, begitu juga dengan fakir miskin. Tentunya masih banyak di sekitar kita mereka yang fakir miskin yang membutuhkan.
Mereka anak yatim perlu kita bantu. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 254 bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya menafkahkan daripada hartanya. Baik itu sedekah yang wajib seperti zakat maupun sedekah yang sunnah. Dan hendaknya segera untuk menafkahkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena kalau sudah datang nanti hari kiamat, tiba masanya, maka seseorang tidak akan dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 261 bahwasanya menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat. Walaupun asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawaan Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, tapi keduanya menyumbang harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar berimpak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Baik anak-anak, tentunya kita harus mampu melafalkan bacaan Al-Quran yang terkait dengan masalah berimpak dan bersedekah. Lalu kemudian nanti kita akan berdiskusi bersama teman-teman dengan membentuk kelompok dan mempersiapkan masing-masing diri untuk membacakan ayat Al-Quran yang ada dalam kaitan infak dan sedekah dan kemudian diperdengarkan oleh teman-teman semuanya. Seperti itu ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memotivasi dan mengingatkan kita untuk selalu berbagi infak dan sedekah kepada sesama. Baik anak-anak semua, itulah tadi media pembelajaran kita pada kesempatan ini, di mana tadi telah diterangkan bagaimana pengertian infak, ya. Secara bahasa ampako yunfiku, ya, infakon, infak, mengeluarkan, ya, dan biayai. Jadi kalau kita punya harta, itu kita harus keluarkan itu infak. Itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245, ya. Adapun orang yang tidak mengeluarkan infak itu, maka keluar sendiri hartanya. Hartanya itu akan keluar sendiri dengan cara ada yang sakit keluarganya, ada yang kebakaran rumahnya dan lain sebagainya. Ya. Maka kalian harus paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan kepada kita harta dan itu bukan punya kita dititipkan. Maka jagalah harta itu, keluarkanlah untuk berinfak dan bersedekah. Kepada siapa sasarannya? Kalla, dibilang tadi dalam surah Al-Fajr itu, sekali-kali tidak kamu belum memberikan kepada anak yatim, ya. Masih ada di sekitaran kita anak yatim, nggak dipedulikan sama orang-orang kaya, apalagi fakir dan miskin. Padahal Rasulullah SAW sangat cinta kepada fakir miskin, anak yatim. Rasulullah itu nanti bersama sama orang-orang yang Bapak sebutkan tadi, anak yatim dan fakir miskin. Untuk itu, mari kita ambil hikmah pelajaran dari infak ini supaya kalian mampu menjelaskan pengertian infak tersebut, kemudian mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sekolah kita ini juga kita sudah coba, kita praktekkan pada hari Jumat. Kalian
infak Jumat. Jangan hanya sampai di situ. Kalau ada rezeki dari orang tua banyak, bagi, ya, kasih ke masjid dan lain sebagainya. Apalagi orang tua kita punya rezeki yang banyak, kasih tahu sama orang tua supaya berbagi itu indah, bermanfaat, ya. Sebaik-baik orang itu adalah bermanfaat kepada orang lainnya. Oke, paham belum? Baik. Ini sudah ada diskusi kelompok yang sudah dibagi. Masing-masing kalian nanti akan mendiskusikan terkait apa yang telah disampaikan pada media pembelajaran kali ini, yaitu tentang Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Coba kalian demonstrasikan dulu apa yang terjadi di tempat kalian masing-masing. Coba perhatikan orang-orang kaya di sekitaran kalian. Kemudian perhatikan orang-orang miskin bagaimana. Apakah penerapan ini ada di tempat kalian masing-masing? Ya, yang kedua nanti setiap kelompok akan membacakan Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Satu orang, satu kelompok, lalu kemudian yang lain menilai. Ya, menilai bagaimana kelancarannya, termasuk bacaan tajwidnya yang sudah kita pelajari, ya, termasuk makhrajil hurufnya, cara membaca Al-Quran yang baik. Paham belum? Oke. Penutup. Baik anak-anak semua, alhamdulillah materi yang sudah Bapak sampaikan pada kali ini kalian sudah lapaskan tadi. Alhamdulillah ada peningkatan setiap pertemuan demi pertemuan, sehingga Bapak menilai kalian mempunyai khazanah ilmu yang bermanfaat. Sebagai kesimpulan materi kita ini, mari kita menjadi muslim yang sejati, yang benar-benar mau berinfak, mengeluarkan harta kita, ya. Untuk kegiatan ini tolong kita supaya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, lakukan, amalkan untuk menjadi muslim yang gemar untuk bersedekah dan berinfak dan bermanfaat untuk orang lain. Barangkali demikian saja materi kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah semua anak kami cukup baik sekali. Untuk selanjutnya nanti mari kalian buat video kalian sendiri yang membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Kalian bacakan di video, lalu kemudian kirim ke Bapak. Maka video ini nanti akan Bapak nilai bagaimana membaca surah Al-Baqarah tersebut. Demikian saja itu sebagai tambahan tugas di rumah. Terima kasih semuanya. Bapak sudahi. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.